ininya dimasukin dulu. Ada anomali. Sampelnya dimasukin. Sebenarnya ini harus ditimbang ya. Boleh nggak minta tolong timbang 50 Kan gak usah deh. Ini buat ini aja. contoh Contoh. Jadi misal kalian disuruh timbang sampelnya 50 gram gitu kan. Nah kalian masukin ke dalam sini dulu, ke dalam si gelas ukur. oh, berarti serbuk yang udah ditimbang harus masukin ke gelas ukur. Iya. Ini cuma kelompok buat kayak gini kak. Nanti ya tiap kelompoknya buat ya. Kapan? Sekarang. Itu gara-gara lu ngomong. Kamu buatnya yang sekarang. Tahu, udah sih. Nah ceritanya udah nih, udah di 50 gram. Abis itu gelas ukurnya diginiin. Tali kasur ada gak ya? Ada taruh tali kasur? Gak ada ya? Ada gak di situ? Nah ya, ininya diikat pakai tali kasur. Boleh minta tolong iketin, ikat mati aja. Perkiraan segini. Sini ya. Ya. Nanti diikat mati ya. Biarin aja. Itu bebas aja kan, kita nggak ada syarat-syarat tertentu. Nggak ada. Syaratnya ikat mati ya kak? Iya. Ikat sampai mati. Nah, Kalau udah kencang, abis itu tinggal dibalikin. Oh gitu caranya. mau kalau pakai saringan teh nggak bisa kan? Sebenarnya bisa, tapi kayaknya lebih apa ya, lebih kelihatan rapihnya aja tuh kayak gitu. Nah ini kan sebenarnya kurang ya sampelnya, nanti harus penuh gitu loh, dia padat. Abis itu nanti kalian di sini ikat lagi. Betul, tolong ikat lagi. Itu dia madet kak atau Sampai dia padat aturan. gimana sih? Udah belum gini. Udah pertama kali. Bisa aja. Buaya banget. Barat. Kepala barat. Barat. Dah, kalau semisal ini udah diikat mati, bagian bawah ada gunting, cari gunting di dekat meja. Aku ada Situ ada Mas. tuh. Oh tuh ada gunting. Telat. Nah, ini kalau udah digunting si talinya ini sependek mungkin. Jadi kayak biar nggak ada yang ngample-ngample gitu loh. Ngepleng. Nah ini digunting juga. Ini juga masih kepanjangan, digunting juga, pokoknya sampai si talinya ini benar-benar pendek banget. Nah terus habis itu kalau udah ininya juga digunting nih, kan kelebihan karena udah diikat mati, jadi nggak apa-apa, ininya digunting aja sampai pendek. Terus ininya juga digunting juga sampai pendek. Nah ceritanya begini lah ya, kalau nanti kan biasanya padat gitu loh. Nah nanti kalau misal ini udah kencang, udah benar-benar ngerasa nggak tumpah atau nggak ada yang jatuh-jatuhan serbuknya, bisa langsung dimasukin ke
si pipa F ini. Nanti dimasukin, habis itu baru dimasukin si pelarutnya dulu. Tadi yang dijelasin Bu Emma udah jelas atau belum? Karena kan tadi nih udah dimasukin ya kan si sampel yang tadi udah dibuat itu namanya selongsong. Itu namanya selongsong ya, pokoknya masukin selongsongnya terlebih dahulu ke dalam pipa F. Coba yang di belakang jangan ngobrol dulu, nanti kalau OSDE dia bilang Kak soalnya susah, padahal gak susah, udah dipraktekin dan dijelasin. Nih nanti masukin nih si selongsongnya dulu, ininya kan diangkat dulu nih. Set, kalian angkat mana? Ini kalian angkat, masukin tuh si selongsong tadi yang udah berisi sampel. Terus habis itu nanti kalau dimasukin jangan ditutup dulu, tapi dimasukin si pelarutnya dulu. Masukin si pelarutnya itu ketika ininya tuh pas dari ini nih, segini. Pipa kecil ini namanya pipa sifon. Nah pipa sifon ini nanti dia bakal penuh kalau kalian ngisinya pas sesuai ini nih. Contoh ya, ini udah 1,5 deh kalau gak salah. Ya udah, pokoknya nanti kalau ini udah penuh nanti dia bakal turun dulu airnya ke bawah. Terus habis itu kalau udah habis baru diisi setengah dari pipa sifon itu dinamain satu siklus. Gitu. Jadi ketika air ini udah habis sampai sini, itu nanti diisi lagi air setengahnya, itu baru dinamakan satu siklus. Nah nanti kalau udah diisi setengah, udah biarin aja. Karena kan tadi Ibu bilang kalau kita dari awal masukin pelarutnya 1 liter atau 500 ml, nanti dia akan tetap konstan 500 ml kan. Nah jadi nggak usah ditambah-tambahin pelarut lagi. Nah jadi nanti kalau udah 500 ml, nanti yang di sini, yang dia panas ini, dia menguap. Nanti habis itu nanti dia masuk lagi nih ke dalam sini. Nggak akan habis si pelarut yang ada di dalam pipa F ini. Gitu. Nanti kondensor yang ngedinginin kan, dia yang ngebawa si uap, jadi si air lagi, jadi si pelarut di sini lagi. Gitu. Kalau reflux sebenarnya sama aja, pertama sampelnya, habis itu misal sampelnya 20 gram, berarti pelarutnya berapa kalau 1 banding 10? 2 liter. 20 ya? Berapa? 200. Jadi ketika ekstraksi, awal mula kita ngeekstraksi itu nggak selalu sih sebenarnya, tapi banyak yang bilang tuh perbandingannya itu selalu diawali di 1 banding 10. Jadi mau berapapun sampel yang ditimbang tinggal dikali 10 aja gitu loh. Misal 10 gram sampel berarti pelarut yang digunakan 100 ml. Nah kalau di reflux ini sampelnya masukin dulu ke dalam labunya, baru dimasukin si pelarutnya ke dalam si labu ini. Habis itu jangan lupa dimasukin batu didih atau serpihan kaca, gunanya biar tidak terjadinya bumping atau meledak-meledak gitu kan. Nah, kenapa tadi digunain pakai aluminium foil tuh apa? Kata Ibu? Merata. Panasnya merata, terus panasnya juga nggak langsung ke si labunya. Takutnya labunya pecah, nanti terlalu kepanasan malah nggak bisa digunain kan. Terus gunanya aluminium ini juga ketika nanti pelarutnya entah menguap luber, jadi dia tertampung dulu di aluminium, nggak langsung ke si jaring-jaring ini. Kalau langsung kena jaring-jaring ini jadinya rusak. Jadinya makanya dipakein aluminium foil dulu. Habis itu nanti kalau udah kita tergantung kita pakai pelarut apa, pelarut etanol kah, pelarut etil, pelarut N-heksan atau pelarut kloroform. Itu dilihat titik didihnya. Masing-masing pelarut itu kan titik didihnya beda, ya kan? Iya. Kalau etanol titik didihnya berapa? 70-an ya, 78 deh kalau nggak salah. Nah, 70-an sekian. Nah, nanti dilihat, oh pelarut etanol tuh 70, berarti ini kan ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu untuk ngatur suhunya. Berarti kalau si etanol ini kita mau nge-reflux nih, titik didihnya nggak boleh lebih dari pelarut yang kita gunain. Berarti sekitaran 70-an, berarti di 4 sampai 5 ya rentangnya, berarti bisa di sekitaran sini, tengah sini. Nggak boleh lebih dari si titik didih pelarut yang ada, nanti pelarut yang nguap jadinya rusak deh senyawanya. Kayak gitu. Nanti reflux itu cara ekstraksinya dia 2 jam setelah mendidih udah selesai. Kayak gitu. Kalau reflux 2 jam setelah mendidih udah selesai mereka
ekstraksinya, tapi tergantung balik lagi ke acuan nanti kalian penelitian literatur jurnalnya mengatakan refluksnya berapa jam gitu loh, balik lagi. Terus habis itu nanti kalau udah nanti kan dia bakal ngedinginin nih si kondensornya, nanti uapnya tuh jadi jernih gitu di sini. Nah, gunanya untuk ditutup ininya, kenapa ditutup pakai kapas? Karena dia pakai pelarut, takut digunain pelarutnya yang sifatnya organik atau toksik ke tubuh, seperti pelarut-pelarut organik kayak enheksan, etil, kloroform, terus diklorometan. Sebenarnya etanol nggak terlalu toksik, tapi alangkah baiknya emang ditutup dulu biar uapnya itu nggak kehirup ke kita gitu, di manusia. Makanya ditutup pakai corong sama ditaruhin si kapas, dikasihin air gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain lagi? Kalau misalkan nih kita kan udah nge-shock lab Mm-mm. nanti terus mau Mm-mm. dilanjut besok nih kak, Mm-mm. terus kita tuh tinggal di itunya dimatiin sama dicabut atau gimana? Ceritanya Mau lanjut besok? mau lanjut besok gitu Heeh. kan? Iya, ininya dimatiin dulu. Habis itu ini bisa didiemin aja gitu, biarin aja. Nanti baru dipanasin lagi besok. Berarti ininya aja yang dilihat apa? Mm-mm.